Ada satu pertanyaan penting yang sering orang tanyakan. Bagaimana membuat filsafat itu menjadi praktis? Bagaimana membuat filsafat yang abstrak itu menjadi sesuatu yang enak dan menyenangkan untuk dipelajari? Nah, pandangan ini tidak lepas dari kenyataan yang sering orang bangun dalam pemikirannya, bahwa pemikiran filsafat adalah pemikiran yang sangat abstrak. Karena abstrak, maka seringkali dianggap jauh dari realitas, jauh dari kenyataan. Pemikiran filsafat diposisikan melangit dan tidak begitu saja cepat bisa diterapkan dalam tantangan-tantangan yang konkret, yang bersifat sehari-hari. Nah, saya ingin mengajak kita bahwa kita bisa berpikir tentang bagaimana menghariinikan filsafat. Kalau filsafat itu dianggap sesuatu yang abstrak, bahkan diposisikan melangit dan tidak membumi, karena itu tugas kita adalah menghariinikan filsafat. Disinilah tantangannya, bagaimana membuat pemikiran filsafat itu menjadi sesuatu yang sangat relevan dengan hidup kita sehari-hari. Nah, tugas ini bisa kita lakukan ketika kita memiliki analisis sosial yang cukup memadai. Karena filsafat sejatinya menolong kita untuk membaca realitas di sekitar kita dengan cara yang berbeda. Berbeda dalam arti berbeda dari kebanyakan orang yang memahami tetapi hanya sekadar di permukaan. Filsafat ingin menolong kita memahami sesuatu secara mendalam, tidak cepat untuk menyimpulkan sesuatu, bahkan tidak reaktif dalam menanggapi sesuatu. Disinilah analisis sosial, analisis yang bersifat lintas bidang, lintas konteks, lintas ilmu sangat dianjurkan dalam rangka kita berpikir filsafati. Nah, salah satu konteks yang menarik untuk kita jadikan sebagai tugas menghariinikan filsafat adalah melihat, membaca, memahami bagaimana politik kita di hari ini. Politik seringkali diterjemahkan sebagai bagi-bagi kekuasaan. Politik seringkali dipahami sebagai sebuah upaya untuk mengejar, mencapai kekuasaan, bahkan dalam rangka itu kita bisa menghalalkan semua cara. Rasanya politik yang seperti ini tidak akan bekerja untuk tugas utama politik, yaitu menghadirkan kebaikan dalam hidup bersama di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kata kunci penting dalam politik itu, dari banyak referensi yang kita baca, adalah jejaring dan komunikasi. Sebetulnya bicara politik kita tidak lepas dari dua hal ini. Komunikasi kita lakukan dengan siapapun. Kita membangun bargaining position. Kita membangun kemampuan diri di tengah-tengah upaya kita berelasi dengan siapapun. Kita ingin meningkatkan kapasitas diri, bahkan posisi tawar kita ketika kita berada di tengah-tengah
orang lain. Dan karena itu, kemampuan diri kita untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, itu menentukan dalam rangka kita membangun komunikasi dengan siapapun. Kita diperhitungkan karena kita mampu atau kompeten. Komunikasi kita diperhitungkan karena kita punya bekal. Tidak hanya sekadar kita bisa berkata-kata dan bisa mempengaruhi orang banyak di sekitar kita, tetapi kita ingin memastikan bahwa diri kita memang biasa dengan berbagai macam pemikiran, berbagai macam diskusi, dan kita terbuka dengan adanya pandangan-pandangan yang berbeda dari kita. Komunikasi menentukan bagaimana politik yang kita ingin bangun bersama dengan orang lain. Kata yang kedua adalah jejaring. Networking atau jejaring itu memastikan bahwa kita betul-betul terhubung dengan siapapun, bahkan dengan kekuatan-kekuatan politik di sekitar kita. Ada yang sejalan dengan kita, tetapi banyak yang tidak sejalan dengan kita. Posisi kita dalam rangka jejaring-jejaring yang kita ingin bangun dengan siapa saja, itu semakin menguatkan posisi politik kita. Kita tidak mungkin bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita kalau kita tidak punya jejaring, kita tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Khususnya politik akan memberikan perhatian yang sangat mendasar terkait dengan bagaimana kita menghadirkan diri di tengah-tengah pandangan yang sejalan dengan kita, khususnya pandangan yang tidak sejalan dengan kita. Jejaring-jejaring sosial yang kita bangun itu menolong kita untuk menempatkan diri kita di mana. Kita tidak mungkin menjadi orang yang ikut arus saja. Kita tidak mungkin menjadi orang yang terbawa arus ke kiri ke kanan, tetapi posisi kita ketika kita berada di tengah-tengah jaringan-jaringan sosial yang kita masuki, itu menolong kita untuk diperhitungkan orang lain mengenai bagaimana kita berpolitik yang sebenarnya. Jadi teman-teman, mengharinikan filsafat memang dibangun dari kebenaran yang kita yakini. Itu sebagai kebenaran yang hakiki, yang kita pegang, yang bahkan kita ingin tularkan kepada siapapun. Tetapi harap dicatat bahwa ketika kita menghadirkan diri, kita sesungguhnya adalah manusia politik. Karena kita manusia politik, dua kata kunci harus kita pertimbangkan, yaitu komunikasi kita dan jejaring kita. Politik adalah komunikasi dan jaringan-jaringan sosial yang kita miliki.